konstitusional atas pegawai dan lembaga-lembaga tersebut dalam sistem ketatanegaraan sebelum perubahan UUD 1945. Norma tersebut sesuai dengan asas lex serta, yakni keharusan agar rumusan norma jelas dan tidak menimbulkan ketidakpastian. 3. Sejalan dengan hal tersebut, maka pemaknaan terhadap frasa lembaga tinggi negara dan anggota tinggi negara harus dimaknai berdasarkan sistem struktur kelembagaan perwakilan daerah DPD, Presiden, Badan Pemeriksa Keuangan BPK, Mahkamah Agung MA, Mahkamah Konstitusi MK. Oleh karena itu, penyebutan lembaga tinggi negara dalam UU 12/19 pemotongan merujuk pada ketentuan keputusan Presiden nomor 5 tahun 1974 tentang pembagian, penggunaan, cara pemotongan, penyetoran, dan besaran iuran-iuran yang dipungut dari pegawai negeri, pejabat negara, dan penerima pensiun sebagaimana telah diubah dengan Yang Mulia Ketua dan anggota Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Selanjutnya yang kelima, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 13 Undang-Undang 12/1980, besaran pensiun bagi pimpinan dan anggota DPR yang berhenti dengan hormat dihitung berdasarkan lamanya masa jabatan. Nilai pensiun ditetapkan sebesar 1% dari dasar pensiun untuk setiap 1 bulan masa jabatan dengan ketentuan batas minimum 6% dan batas maksimum 75% dari dasar pensiun. Dengan rumusan tersebut, besarnya pensiun tidak serta-merta diberikan dalam jumlah penuh, tetapi proporsional terhadap lama masa jabatan yang dijalani. Keenam, rumusan angka 1% per bulan mencerminkan prinsip reward based on service performed. Artinya, pemberian hak pensiun tetap berdasarkan pada lamanya pengabdian dan bukan semata-mata pemberian manfaat tanpa ukuran. Seorang anggota DPR yang menjabat penuh 5 tahun hanya memperoleh pensiun sebesar 60% dari dasar pensiun, sedangkan persentase maksimum 75% hanya dicapai jika seorang menjabat secara akumulatif selama 6 tahun 3 bulan. Dengan adanya ketentuan sistem ceiling batas maksimum 75%, skema pensiun dalam Undang-Undang 12/1980 telah dirancang secara proporsional, terukur, dan memiliki pengamanan fiskal safeguard. Sistem pensiun ini secara otomatis sudah membatasi nilai pensiun agar tetap proporsional dengan masa pengabdian yang telah dijalani. Apabila dikalkulasikan sesuai dengan ketentuan UU 12/1980, nilai tertinggi besaran pensiun yang diterima oleh pimpinan dan anggota DPR berdasarkan mekanisme sebagaimana dijabarkan di atas, yakni Rp3.780.000 per bulan. Selengkapnya, simulasi perhitungan akan disampaikan dalam keterangan tertulis DPR RI. 7. Bahwa pada praktiknya juga banyak anggota DPR yang melanjutkan masa jabatan pada periode berikutnya merujuk pada data yang dipublikasikan oleh Sekretariat Jenderal DPR pada Oktober 2024, sebanyak 307 atau 52,9% dari total anggota DPR yang dilantik berstatus petahana. Sementara 273 atau 47,1% adalah anggota baru. Hal ini menunjukkan bahwa pemberian pensiun bagi anggota DPR tidak otomatis diberikan kepada seluruh mantan anggota, karena sebagian anggota justru melanjutkan pengabdiannya pada periode berikutnya. Dengan kata lain, skema pensiun dirancang untuk mengakomodasi mereka yang benar-benar berhenti dengan hormat, bukan mereka yang masih aktif atau kembali menjabat. Mekanisme ini sejalan dengan prinsip pengelolaan keuangan negara yang efisien dan adil. Dengan demikian, pemberian pensiun bagi pimpinan dan anggota DPR dilakukan secara ketat dan bersyarat sebagaimana diatur dalam UU 12/1980. 8.
Adapun pemberian pengelolaan APBN dilaksanakan berdasarkan penganggaran berbasis program money follows program, sehingga pengalokasian anggaran telah dilakukan secara proporsional dan tetap memperhatikan kebutuhan pembangunan nasional. Pengalokasian anggaran untuk pemberian pensiun bagi dapat dijadikan ukuran kelayakan untuk menerima pensiun. Masa jabatan tersebut adalah konsekuensi dari sistem politik demokrasi sebagaimana diatur dalam UUD NRI tahun 1945. Negara tetap mengakui masa pengabdian tersebut sebagai bentuk pelaksanaan tugas dan tanggung jawab yang diemban. 11. Bahwa perbandingan jabatan anggota DPR dengan profesi lain seperti ASN, tenaga profesional, atau pekerja swasta sebagaimana dimaksud oleh para pemohon merupakan perbandingan yang tidak setara, mengingat adanya perbedaan karakteristik pada jabatan dan profesi tersebut. Hal ini sebagaimana adigium yang disampaikan oleh Bagirmanan yang mengatakan menyamakan sesuatu yang berbeda atau tidak sama tidak adilnya dengan membedakan yang sama. Maka jabatan anggota DPR tidak dipersamakan dengan profesi lainnya. Perbedaan perlakuan tidak serta-merta berarti diskriminasi apabila didasarkan pada perbedaan fungsi, tanggung jawab, dan resiko jabatan. 12. Bahwa mekanisme pemberian pensiun hingga penerima hak dan struktur kelembagaan negara sehingga dalam menyikapi dinamika tersebut apabila diperlukan penyesuaian, maka DPR RI selaku pembentuk undang-undang bersama dengan Presiden akan membawa politik hukum tersebut dalam perubahan Undang-Undang 12/1980 dengan mendengarkan berbagai aspirasi publik yang berkembang melalui partisipasi yang bermakna dalam pembentukan undang-undang. Kesimpulan DPR RI bahwa berdasarkan keterangan tersebut di atas, DPR RI menyerahkan sepenuhnya kepada Yang Mulia Ketua dan Majelis Hakim Konstitusi mengenai konstitusionalitas pasal akuo. Mohon putusan yang seadil-adilnya. Demikian keterangan DPR RI ini kami sampaikan sebagai bahan pertimbangan Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk mengambil keputusan. Atas perhatian dan kehormatan yang diberikan kami sampaikan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Om, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Hormat kami kuasa DPR RI Insinyur Hajar Sandulati MT nomor anggota 3. Yang mau disampaikan untuk tidak ada. Baik, terima kasih Bu Sandulati untuk keterangannya, dan kami dari Majelis Hakim menunggu keterangan lengkapnya dari DPR. Dan sidang hari ini belum bisa dilanjutkan karena Majelis Hakim masih akan mendengar keterangan Presiden dan dijadwalkan di hari Senin tanggal 8 Desember 2025 pukul 13.30. Lalu setelah itu nanti akan didengar keterangan ahli jika akan diajukan oleh para pemohon baik 176 maupun 191. Terima kasih untuk sidang hari ini untuk semuanya, khususnya untuk Ibu Insinyur Hajar Sandulati MD keterangannya, dan sekali lagi ditunggu keterangan lengkapnya. Dan terima kasih untuk semuanya, sidang selesai dan ditutup. Hadirin dimohon berdiri. Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi meninggalkan ruang persidangan. Hadirin disilakan duduk kembali. Hadir PUU garis datar 23 Romawi garis miring 2025 telah selesai. Sidang lanjutan akan dilaksanakan pada hari Senin, tanggal 8 Desember 2025 pada pukul 13.30 waktu Indonesia Barat. Selanjutnya, sidang untuk perkara nomor 221, 220, garis miring PUU, garis datar 23 Romawi, garis miring 2025 pada pukul 14.30 waktu Indonesia Barat.
Terima kasih. Selamat siang. Kita untuk sidang kali ini sepertinya ditunda ya karena belum ada mendengar pihak presiden. Itu seperti apa? Kecewa sih. Kenapa nggak ada yang berani yang nantang Lita Gading? Saya sebetulnya.